pada tahun 1861 sampai 1865, Amerika dilanda Perang Saudara. Perang ini juga disebut sebagai Perang Sipil karena banyaknya warga sipil Amerika yang berpartisipasi dalam kejadian tersebut. Perang ini terjadi antara negara-negara bagian di utara yang pro persatuan dengan negara-negara bagian selatan yang ingin memisahkan diri dan membentuk negara konfederasi. Perang Saudara ini akhirnya dimenangkan oleh kubu persatuan setelah Jenderal Jefferson Davis menyerah dan menyatakan menerima persatuan Amerika Serikat. Akan tetapi, banyak sisa-sisa pasukan konfederasi yang tidak mau menerima kekalahan mereka. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang akhirnya menjadi perampok dan begal untuk bertahan hidup. Salah satu dari kelompok itu adalah yang akan kita bahas dalam film kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Don't you ever question me, boy. Siang itu di sebuah kota di daerah New Mexico, sekelompok orang memasuki kota. Mereka adalah kelompok yang tidak menerima persatuan Amerika dipimpin oleh Kolonel Graff. Sudah beberapa lama kelompok ini menjadi momok yang menakutkan di kota-kota sekitar New Mexico. Mereka melakukan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan dengan sangat kejam. Seorang warga yang melihat kedatangan mereka segera berlari menuju ke kantor Marshal. Mendapat laporan, Marshal Sharp segera mengerahkan kekuatannya untuk mengatasi kelompok Graff. Mereka naik ke atap bangunan yang berada di sekitar sebuah bank di kota itu. Kelompok Graff sudah beberapa kali diberitakan merampok bank di kota-kota sekitarnya. Tangan kanan Graff, Letnan Eustace, terlihat tenang dan santai memperhatikan kondisi lingkungan. Sesampainya di depan bank yang dituju, mereka merasa situasinya tidak seperti seharusnya. Kesunyian tersebut sangat mencurigakan. Graff melarang Eustace untuk turun dari kudanya. Dia memutuskan untuk masuk ke bank dengan mengendarai kuda. Setelah menutup pintu, Graff menanyai petugas bank tentang uang yang mereka simpan di sana. Graff memeriksa si petugas dan menemukan sebuah pistol mini. Dia mengambil pistol tersebut dan membuangnya. Graff memerintahkan anak buahnya agar mendekatkan para sandera ke jendela supaya para pengintai tidak berani menembak ke dalam. Setelah itu mereka mulai menjarah peti penyimpanan uang. Graff berencana meledakkan bank tersebut agar mereka bisa melarikan diri tanpa dikejar oleh Marshal dan anak buahnya yang mengincar di luar. Eustace protes. Dia tidak ingin Graff mengorbankan para sandera yang tidak berdosa, dan hal itu membuat Graff menjadi marah. Don't you ever question me, boy. Graff tak suka perintahnya dipertanyakan. Dia adalah pemimpin kelompok yang harus dipatuhi oleh semua orang. Graff mulai menyalakan api. Eustace tak bisa menghalanginya. Akhirnya dia memungut pistol mini yang tadi dibuang Graff dan segera naik ke pelana kuda. Mereka menerobos dinding belakang yang sudah diledakkan. Terjadi tembak-menembak. Tak lama kemudian bank tersebut meledak ke arah depan. Kelompok Graff melarikan diri menghindari tembakan. Marshal Sharp mulai membidik. Dia memperkirakan arah angin dan distorsi peluru. Kemudian, Graff terkena tembakan tapi dia terus memacu kudanya. Mereka melintasi lereng yang tandus, melarikan diri sejauh mungkin dari kota tersebut. Di kaki sebuah bukit, Graff memeriksa para anggotanya. Loomis tertembak cukup parah, tapi dia menyatakan bahwa dia masih bisa meneruskan pelarian. Seperti kebiasaan di tentara, Graff menghitung amunisi yang tersisa. 31
1 45-40s. 45-40s and 8 44-40s. 16-12 gauges, 1845. Eustace mengusulkan mereka untuk berhenti sebentar dan mengobati luka Loomis dan Graff sendiri. Graff tak mengacuhkan hal itu. Dia membuka sebuah peluru dan menaburkan mesiu di lukanya. Tindakan ini biasa dilakukan para tentara sebagai pertolongan pertama agar luka mereka tidak mengalami infeksi. Graff melajukan kudanya mendaki bukit kecil tersebut. Berbeda dengan anak buahnya yang merasa bahwa mereka sudah berada di posisi aman, Graff sangat yakin bahwa Marshal Sharp akan segera mengumpulkan orang-orang dan mengejar mereka. Loomis yang terluka berusaha mengendalikan kuda. Mereka terus mengikuti Graff dengan hati yang mulai mendongkol. Mereka menganggap Graff terlalu berlebihan karena tidak mau beristirahat sebentar untuk mengobati luka-luka mereka. Lovecraft berusaha mempengaruhi Eustace agar mau berhenti. Mereka akan mengikuti Eustace jika Eustace berani untuk tidak mengikuti Graff. Graff melihat anak buahnya mulai melemah. Dia menyenandungkan sebuah lagu perjuangan yang biasa digunakan untuk membangkitkan semangat para tentara. Para pengendara itu akhirnya mengikuti senandung Graff dengan bernyanyi. Akan tetapi Loomis terlihat kepayahan, dan akhirnya dia terjatuh dari kuda. Graff memerintahkan mereka meninggalkan Loomis. Eustace yang dekat dengan Loomis merasa kasihan dan berusaha membantunya. Eustace membimbing kuda Loomis dan mengarahkannya. Dia mengetahui bahwa Loomis tak mungkin bisa bertahan, namun sebagai sahabat dia tak bisa meninggalkan Loomis sekarat di tengah gurun tandus tersebut. Dengan susah payah mereka sampai di puncak. Graff dan yang lainnya sudah menunggu. Graff sangat tidak suka dengan pembangkangan Eustace. Dia mencabut senjata dan berniat menghabisi Loomis. Loomis sudah sekarat. Mereka tak akan bisa menyelamatkannya dan hanya akan menjadi beban bagi kelompok mereka. Loomis amat ketakutan. Eustace berusaha melindungi sahabatnya. Eustace akhirnya melengkapi pembangkangannya dengan menembak Graff yang adalah pimpinannya sendiri. Semua pengendara terkejut melihat kejadian itu, tapi mereka tidak bisa menyalahkan Eustace. Graff memang sangat diktator terhadap mereka selama ini. Malam itu mereka beristirahat dengan perasaan yang tak menentu. Eustace menceritakan masa lalu Kolonel Graff. Dulunya dia adalah seorang petani yang cukup kaya di daerah Mississippi. Tapi perang telah merenggut kebahagiaannya. Istri dan anak-anaknya dihabisi. Sejak saat itu dia berubah. Graff tak lagi menjadi orang yang humble. Kematian keluarganya menjadikannya mendendam terhadap kelompok persatuan. Dan dendam itulah yang menjadikannya seorang diktator seperti yang mereka kenal sekarang ini. Eustace tak begitu yakin bahwa dia sudah membunuh Graff. Dia berencana membawa kelompok mereka ke daerah Meksiko untuk menghindarkan diri dari para pengejar dan Graff sendiri yang mungkin saja masih hidup. Dugaan Eustace tak meleset. Graff masih hidup. Hujan malam itu menyadarkannya dari pingsan. Pagi hari, hujan masih mengguyur tempat itu. Sebuah senapan membangunkan Graff. Marshal Sharp beserta para deputinya sudah berada di sana. Bahkan pemilik bank juga ikut bersama mereka dan meminta agar uangnya dikembalikan. Graff mengatakan bahwa anak buahnya sudah mengkhianatinya. Dia mau bekerja sama dengan para pengejar tersebut jika anak buahnya diberikan kepadanya. Graff berencana membalas perlakuan Eustace sebelumnya. Setelah mendapat kata sepakat, Graff bergabung dengan para pengejar. Namun dia tetap dibelenggu untuk menjaga semua kemungkinan. Di sisi lain, Eustace dan Pot berbeda pendapat tentang jalan yang harus mereka lalui. Eustace berencana menuju ke timur untuk menghindari para pengejar. Setelah itu mereka akan menuju ke Meksiko melalui New Jersey. Pot yang merasa bahwa tak ada yang mengikuti mereka menganggap rencana itu hanya membuang waktu.
Dia mengusulkan mereka langsung menuju selatan ke arah Meksiko. Mereka akhirnya melakukan pemungutan suara. Eustace mendapat dukungan dari Phil dan Lovecraft. Dengan berat hati, Potts terpaksa mengalah dan mengikuti rencana Eustace. Sayangnya Graf amat mengenal Eustace. Dia bisa memperkirakan rencana Eustace dan mengarahkan rombongannya ke arah timur. Mereka terus berkendara ke arah timur dan berhenti di sebuah bukit pasir. Perkiraan Graf benar-benar akurat. Mereka melihat kelompok Eustace mendekati tempat itu. Marshal Sharp mulai bersiap dan membidik dengan senapannya. Graf terlihat berusaha mengganggu konsentrasinya sehingga sang marshal meleset. Walaupun kesal, Marshal Sharp tak bisa berbuat apa-apa dan segera mengejar Eustace dan kelompoknya. Terjadi kejar-kejaran di antara dua kelompok tersebut. Mereka sampai di sebuah aliran sungai dan kehilangan jejak. Marshal memutuskan untuk menyeberangi sungai, namun tiba-tiba Eustace yang merasa sudah berhasil mengacaukan para pengejar itu segera memerintahkan teman-temannya meninggalkan tempat tersebut. Kelompok pengejar mengalami banyak kerugian. Bahkan Marshal Sharp sendiri terbunuh dalam insiden itu. Para deputi kemudian mengatakan pada si bangkir bahwa mereka tidak mau lagi meneruskan pengejaran. Kejadian itu membuat mereka berpikir bahwa nyawa mereka bisa melayang setiap saat, dan itu tak sebanding dengan hadiah yang ditawarkan. Graf mengusulkan bahwa jika mereka berhasil menangkap Eustace dan kelompoknya, maka jumlah hadiah yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang sudah tewas akan dibagi rata untuk semua yang berjuang sampai akhir. Tawaran itu sangat menggiurkan. Para relawan tersebut akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perburuan. Sementara itu, Eustace dan kelompoknya kembali berputar arah menuju ke selatan. Mereka mulai menghayal tentang kebebasan dan segala kesenangan yang akan mereka dapatkan di Meksiko. Namun tiba-tiba, mereka kembali memacu kuda sekencang-kencangnya dan sejauh mungkin. Graf sampai di tempat mayat Phil. Dia menghalangi pria yang berencana mengambil kepala Phil. Bagaimanapun Phil pernah mengikuti Graf, dan Graf tak akan membiarkan mayat bekas anak buahnya itu menjadi rusak. Di sisi lain, Will merebut uang jarahan mereka dari Eustace. Dia berencana mengembalikan uang itu agar Graf dan kelompoknya berhenti mengejar. Will meletakkan uang itu dan memberitahu Graf. Si bangkir segera mengejar dan memeriksa uangnya. Dia memang mendapatkan kembali semua uang itu. Tapi Graf yang menyusulnya malah membuang kantong berisi uang tersebut. Bagi Graf, perburuan ini bukan tentang uang. Dia ingin menghabisi nyawa para anak buahnya yang sudah membelot sebagai pembalasan dendam. Dia juga mendorong bangkir tersebut hingga jatuh ke jurang. Graf menembakkan pistolnya beberapa kali. Ketika para pengejar lain sampai di sana, Graf mengatakan bahwa Eustace menembak si bangkir. Mereka melihat mayat bangkir dan uang yang berserakan di dasar jurang. Kelompok tersebut kembali terpecah. Ada yang berencana menghabisi Graf dan membawa kepalanya yang berharga $12.000 tersebut kepada pemerintah. Tapi di antara mereka ada yang malah melindungi Graf.
Mereka pun saling berperang sendiri sementara Graf hanya menonton. Di sisi lain, Potts menghajar Will yang membuat mereka kehilangan hasil jarahan. Bahkan Loomis yang masih terluka ikut-ikutan memukuli Will. Tiba-tiba Lovecraft melihat kelompok Graf kembali mendekat. Melihat itu, Eustace menyadari bahwa Graf memburu mereka bukanlah tentang uang. Ini adalah pembalasan dendam, dan Eustace lah orang yang paling ingin dihancurkan oleh Graf. Graf dan kelompoknya sampai di sebuah bar di tengah gurun. Mereka masuk untuk beristirahat dan memesan minuman. Ternyata Eustace sudah berada di sana dan mengajak Graf untuk berunding. Graf mengatakan bahwa tak ada ruang untuk gencatan senjata. Dia akan membalaskan dendamnya dengan menghabisi satu persatu orang-orang yang ingin dilindungi oleh bekas letnannya itu. Eustace adalah orang terakhir yang akan dihabisinya. Eustace kembali pada kelompoknya dan menceritakan sulitnya situasi mereka. Tapi Potts yang sedang emosi malah menantangnya. Kembali terjadi baku hantam di antara mereka. Dengan kemenangannya, Eustace menegaskan posisinya sebagai pemimpin baru dari kelompok itu. Setelah beberapa lama berjalan, sebuah tembakan menjatuhkan Loomis. Mereka kembali bertempur. Loomis menjadi target bulan-bulanan Graf. Tak ada pilihan lain bagi Eustace. Dia harus menghabisi Loomis untuk membebaskannya dari penyiksaan Graf. Eustace berusaha untuk menenangkan diri, tapi dia malah bertemu dengan Graf di sana. Graf hanya menembak seekor kuda dan kemudian menghilang. Will yang melihat bahwa yang mati adalah kudanya, menyadari bahwa dia adalah target Graf berikutnya. Keempat orang itu melanjutkan perjalanan dengan 3 ekor kuda, tapi kuda itu tak kuat menanggung beban Lovecraft dan Will. Tak ada pilihan lain, Will harus ditinggalkan. Will menyadari bahwa dia hanya menjadi beban buat kelompoknya. Dia memilih tinggal dan menyerahkan hidupnya kepada takdir. Eustace memberikan sebuah pistol dan amunisi tambahan pada Will. Graf dan orang-orangnya mulai mendekati tempat itu. Will mempersiapkan dirinya. Walaupun harus mati, dia ingin membawa beberapa orang bersamanya. Tembak-menembak pun dimulai. Dengan gagah berani, Will menghadapi para pengejarnya. Di sebuah puncak yang tinggi, Eustace mengarahkan kedua temannya untuk menunggu kelompok Graf. Mereka berada di tempat yang sangat strategis untuk melakukan penyerangan. Namun kelompok yang ditunggu tak kunjung muncul. Eustace merubah strategi dan meminta mereka untuk berpisah. Target utamanya adalah membunuh Graf jika ada kesempatan. Mereka menyusuri lembah itu dengan perasaan was-was dan penuh kesiapan. Ketika Potts dan Eustace bertemu, seekor kuda mendekat.
Itu adalah kuda Loomis yang membawa amunisi penuh. Sepertinya Graf sengaja melepaskan kuda itu. Lovecraft juga kembali ke sana dengan wajah ketakutan. Eustace memberikan amunisi yang diambilnya dari kuda Loomis dan meminta Lovecraft untuk mengisi peluru. Tapi Lovecraft mengatakan bahwa dia belum perlu mengisi kembali senjatanya. Ternyata senjata Lovecraft sudah terisi. Hal itu menjadi pertanyaan bagi Eustace. Eustace yang selalu menghitung amunisi sangat tahu bahwa peluru di pistol Lovecraft hanya tinggal 2 butir saja. Eustace menyadari bahwa Lovecraft sudah bertemu dengan Graf dan Graf memanfaatkan Lovecraft untuk menghancurkan kepercayaan Eustace dan kelompoknya. Eustace menyerahkan kembali senjata Lovecraft dan memintanya melakukan apa yang sudah disepakatinya bersama Graf, yaitu menghabisi kawan-kawannya. Lovecraft mengarahkan senjata itu pada Eustace dengan perasaan yang tak karuan. Di tengah kebingungannya, akhirnya Lovecraft menghabisi hidupnya sendiri. Setelah kedua orang itu pergi, Graf menghampiri mayat Lovecraft dan mengambil kembali amunisi yang diberikannya kepada Lovecraft. Setelah itu, Graf membidik Potts dan berhasil melukainya. Eustace berusaha menguatkan Potts. Tapi sesampainya di sebuah anak sungai, dia tak bisa lagi bertahan. Eustace tinggal sendiri. Dia harus memutuskan langkah terbaik. Hanya satu kesempatan lagi antara dia dan mantan kolonelnya itu. Kembali terjadi tembak-menembak. Sebuah peluru menembus dada Eustace. Tapi dia masih bisa menghabisi para pengejarnya. Akhirnya Eustace berhadapan dengan sang kolonel. Mereka kemudian memutuskan untuk berduel. Eustace lebih cepat, namun sayangnya pelurunya habis. Graf tersenyum sinis dan mendekati mantan letnannya itu. Dia menodongkan senjatanya ke kepala Eustace. Tapi justru Graf lah yang tumbang. Pistol mini yang diambil Eustace waktu di bank menghabisi nyawa kolonel Graf. Eustace pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Meksiko. Dan film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada bahasan-bahasan film berikutnya. See you guys!